Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba membahas kembali tentang pembahasan untuk prediksi UMPTKIN untuk tahun ini ya. Jadi di video sebelumnya sebenarnya saya sudah bahas, tapi kali ini saya coba kembali membahas soal yang lain dari soal UMPTKIN tahun 2017 sebagai modal bagi adik-adik kami semua yang mau mengikuti ujian UMPTKIN tahun ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Jadi terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan jika sudah menonton video ini nanti sampai selesai. Semoga kemenangan menjadi milik kalian di tahun ini. Nah, jadi harus bisa menjadi mahasiswa UIN atau STAIN atau IAIN. Oke, nah jadi kita akan coba bahas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya, karena channel ini sangat berguna untuk yang mau ujian dan persiapan-persiapan di ujian UMPTKIN, STAN, TBK dan yang lain-lain. Jadi yang sudah, terima kasih banyak, semoga kalian semua mendapatkan yang terbaik ya kan. Nah, jadi kita akan coba membahasnya kali ini di channel ini. Kita lihat 60% ditambah 0,02 kali 10 tambah 0,2 bagi 0,1 sama dengan A 2,8, B 3,2, C 28, D 32. Nah, soal seperti ini bukan masalah dia mudah atau sulit. Nah, yang perlu di sini adalah penguasaan daripada operasi bilangan, tambah, kali, kurang, atau bagi. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, di sini 60 ya kan, 60% ya ditambah dengan 0,02 ya dikali 10 tambah 0,2 dibagi 0,1. Jadi yang lebih kuat itu kan adalah kali atau bagi. Ini kita buat jadinya 60 bagi 100 ya. Ditambah 0,02 kali 10 berarti 0,2 ya. Ditambah 0,2 dibagi dengan 0,1 sama ya. Oke, ini sama dengan ya. Ini berarti 0,6 ditambah 0,2 ditambah. Ini berarti jawabannya adalah 2. Jadi yang ini 0,8 ditambah 2 sama dengan 2,8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next kita ke soal berikutnya ya. Nah, kita bahas di soal berikutnya. Hasil panen singkong Pak Darmaji 7,5 ton. Sebanyak 3.520 kg dijual ke pasar dan sebanyak 2,5 kuintal dibuat tape. Berapa kilogram sisa singkong Pak Darmaji? A 3.370 kg, B 3.730 kg, C 4.370 kg, D
90 kg. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab di sini hasil panen ya. Hasil panen kita cek itu adalah 7,5 ton. Nah, 1 ton itu kan 1000 kg. Jadi 7,5 kita kali 1000. Ya. Berarti dari sini bisa kita buat 7,5 dikali 1000 berarti 7.500 kilogram ya. 7.500 kilogram. Oke, sebanyak 3.520 kilogram dijual, berarti dijual ya kan? Dijual 3520 kilogram. Kemudian buat tape dia buat tape sebesar 2,5 kuintal. Yang artinya 2,5 kali 100 karena 1 kuintal itu 100 kg. Jadi ini 250 kg. Jadi berarti sisa ya kan, sisanya adalah 7.500 dikurang 3.520 dikurang 250. Nah, oke, ini jadinya 7.500 dikurang, ini kita jumlahkan dulu 3.770 ya kan. Nah, ini berarti kita buat 100 dikurang 70 berarti 30. Nah, berarti jawabannya adalah 3.770 kg. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal yang kedua ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Harga 5 kg gula dan 3 kg tepung adalah 50.400. Nah, kemudian ya, sedangkan harga dari 3 kg gula dan 5 kg tepung adalah 38.400. Jika ibu membeli 1 kg gula dan 2 kg tepung, maka uang yang harus dibayarkan adalah A. 11.100, B. 12.100, C. 13.200, D. 14.600. Nah, jadi kita gunakan namanya metode eliminasi. Nah, kita buat di sini ya kan. 5 kilo gula, kita singkat aja gula, ditambah 3 tepung ya, sama dengan 50.400. Udah, oke. Kemudian yang berikutnya 3 kilo gula ditambah 5 kilo tepung itu sama dengan 38.400. Nah, jadi kita mau tentukan berapa harga 1 kilo gula dan 1 kilo tepung, sehingga si ibu membeli ya kan, ibu adalah membeli 1 kilo tepung, 1 kilogram gula ditambah 2 kilo tepung, berapa gitu. Oke, kita coba eliminasi, berarti 5G ya kan ditambah 3T sama dengan 50.400. Kemudian 3G tambah 5T sama dengan 38.400. Nah, oke, ini sekarang kita eliminasi. Yang ini kita kali 3 ini ya, ini kali 5 ya. Oke, kita kali 3 kali 5. Nah, berarti ini 15G ya kan. Yang ini kita kalikan 9T sama dengan 50.400 dikali 3 berarti kita buat 0 ya kan, 0 baru 12 baru 1 baru 151. Oke, 151.200. Oke. Kemudian yang ini kita kalikan 15G tambah 15T sama 25 ya, bukan 15, 25T
Kemudian yang ini kita kali 5 berarti 0, 0 ya kan. 5 kali 4 berarti 0, 5 kali 8 40 berarti 2, 5 kali 3 15 tambah 4 192. Oke, jadi kita kurangkan berarti 2 ini habis, kita kurangkan ya. Ini langsung kita kurangkan. Ini habis berarti 25 kurang 19 berarti jadinya 16T sama dengan, berarti di sini jadinya kita buat 151 ya 192 berarti 800 ya kan. Baru kemudian kita buat di sini 1 ya, berarti jadinya 04 berarti sekitar 4 berapa itu? Oke, jadi kita peroleh, kita kurangkan tadi berarti 40.800 ya. Nah, sekarang kita bagikan 40.000 berarti tepung sama dengan 40.800 kita bagi dengan 16. Coba. Ayo kita bagikan dengan 16, bagikan dengan 16, maka kita peroleh harganya adalah 2.550 ya. Oke. Nah, kalau harga tepungnya 2.550, maka harga gula pasti bisa kita temukan. Nah, kita coba kemari ya, substitusi 3 gula ditambah 5 tepung tadi ya, 5 kali 2.550. Ayo berapa? Ya, sekitar 12.750 ya, sama dengan 38.400. Nah, 3 kilo gula sama dengan, kita kurangkan 38.400 dikurang 12.000 ya, 12.750, maka hasilnya adalah 25.000 ya, 25.650. Nah, jadi harga gula ya kan kita langsung bagi 3 ya. Jadi gula sama dengan 25.650 bagi 3 adalah 8.550 ya. Oke, jadi dapat harga gula. Nah, yang ditanya adalah ibu tadi adalah membeli ya kan gula 1 kilo tambah 2 kilo tepung, berarti gula 8.550 ditambah 2 kali tepung, berarti 2 kali dari 2.550 kali 2 ya sekitar 5.100 ya, 5.100. Oke, jadi totalnya adalah kalau kita jumlahkan ini ditambah dengan 8.000 ya kan, 8.550. Jadi totalnya adalah 13.650 ya. Jadi jawabannya adalah 13.650. Di sini nggak ada optionnya, jadi jawabannya 13.650. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi ketika 50 km per jam, dia jaraknya 15 km dengan 1 liter. Nah, kemudian jika mobil berkecepatan 60 km per jam, maka jarak yang didapat ditempuhnya hanya 80% dari sini. Ya kan? Jadi berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Oke, kita coba jawab. Nah, jadi di sini kita coba lihat 15 km ya kan, itu ditempuh oleh dengan kecepatan 50 km per jam dengan minyak 1 liter gitu ya, dengan minyak 1 liter. Kemudian ada motor misalnya dengan kecepatan 60 km per jam ya kan, dengan 1 liter juga ya, 1 liter juga.
dia menempuh 80%-nya dari 15 ya. Berarti jaraknya adalah 80/100 kita kali 15, maka dia 12 km. Nah, jadi berapa bensin yang diperlukan dengan kecepatan 60 km per jam, ya kan? 60 km per jam, tadi 60 km per jam 1 liter ini ya, 12 km. Nah, kalau misalnya jarak yang ditempuhnya itu adalah 120 km, berarti banyak bensin, ya kan? Berarti bensin sama dengan kita bagikan jaraknya, kita bagi dengan tadi yang berapa persen yang ditempuhnya, 12, maka dapatlah 10 liter. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal nomor 4 ya. Oke, berikutnya kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nilai dari 5/8 dikurang 5/6 tambah 72 per 5/6 tambah 3 sama dengan A 19, B 21, C 24, D 27 ya. Oke, kita coba jawab ya. Kita coba selesaikan. 5/8 dikurang 5/6 ditambah 72 per 5/6 ditambah 3. Nah, kita coba jawab bagaimana ini. Nah, ini sama dengan 5/6 kali 5/3 dikurang 1 ya. Nah, ini pangkat 2 salah. Pangkat 2 dikurang 1 tambah 72 per 5/6 tambah 3. Nah, yang ini adalah 5/6 kali, ini kan 24 ya. 24 tambah 72 per 5/6 tambah 3. Ini sama dengan 5/6 kali 24 tambah 24 kali 3 per 5/6 tambah 3 sama dengan 24 kali 5/6 tambah 3 per 5/6 tambah 3. Jadi kita coret, maka jawabannya adalah 24. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika P sama dengan -4/6 dan Q sama dengan -4/6, maka P lebih besar dari Q, B, P lebih kecil dari Q, C, P sama dengan Q, D, 2P lebih kecil dari 2Q. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, P sama dengan min buka kurung 4/6. Kemudian Q adalah min 4/6. Nah, ini adalah berbeda ya. Yang ini adalah min berarti 4/6 ya, min 4/6. Sedangkan yang ini adalah negatif, artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, nah kali dengan negatif 4. Artinya pangkatnya genap, berarti jawabannya positif, berarti 4/6 gitu ya. Kalau tadi pangkatnya ganjil, maka ini adalah negatif, jadi sama dia kan, tapi karena ini pangkatnya genap berarti berbeda. Yang artinya berarti P di sini lebih kecil daripada Q. P lebih kecil daripada Q ya. Jadi jawabannya itu adalah B ya, B. Oke, itu dia untuk soal ini. Nah, sebenarnya ini 2P lebih kecil dari 2Q ya, sama aja ya kan. Oke, jadi jawabannya apa? P lebih kecil dari Q. Oke, itu dia untuk soal ini. Kita lanjut di soal nomor 7. Oke, masuk di soal nomor 7 ya.
Di sini bisa kita lihat nilai dari 32 pangkat 1/5 tambah 27 pangkat 2/3 adalah A 5, B 6, C 11, D 59. Oke, sekarang kita coba jawab. Di sini kita coba selesaikan 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3 ya. I sama dengan ini kan 2 pangkat 5 dipangkat dengan 1/5 tambah 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Ini kita coret, ini kita coret, berarti 2 tambah 3 pangkat 2. 2 tambah 9 sama dengan 11. Oke, jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, next ya. Jika 7x tambah 12 sama dengan 6 dikurang 3x, maka nilai x adalah A min 0,5, B min 0,6, C min 0,7, D min 0,8. Nah, berarti 7x ya kan tambah 12 sama dengan 6 kurang 3x. 7x tambah 3x. Jadi kita pindahkan yang satu suku ke menjadi satu letak ya. Yang ini 6 kurang 12. Berarti 10x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 6 dibagi 10 sama dengan min 0,6. Oke, jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal nomor 8. Kita lanjut di soal nomor 10. Nomor 9 salah. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 9 ya. 35 tahun lagi Ahmad akan berusia 11 kali usia sekarang. Berapa tahun umur Ahmad saat ini? A 1,5, B 2,5, C 3,5, D 4,5. Oke, sekarang kita jawab. Berarti dari sini kalau dia yang akan datang berarti tambah Ahmad ditambah 35 tahun sama dengan 11 kali usia sekarang. Jadi 11 kali usia sekarang. Nah, berarti dari sini kita pindahkan 35 sama dengan 11A dikurang A. 35 sama dengan 10A, maka A sama dengan 3,5. Nah, mungkin ada versi yang lain, misalnya A tambah 35 sama dengan 11 dikali A tambah 35. Jadi A tambah 35 sama dengan 11A tambah, kalau di sini berarti sekitar 350 tambah 35, 385 ya. Nah, jadi sini kita coba berarti jadinya ini kita buat berarti 10A ya. Di sini jadi minus ya kan? Nah, jadi sudah salah. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Next kita ke nomor 10. Oke, kita lihat di sini soal nomor 10. Sebuah minuman dalam kemasan berharga 4.800. Amran tidak ingin menghabiskan uang yang dimilikinya, yaitu sejumlah 144.000 rupiah ya. Berapa banyak botol minuman yang dibeli Amran? Artinya uang ini jangan sampai habis. Berarti caranya kita buat berarti minuman ya kan, minuman berarti sama dengan 144.000 ya kan, kita bagi dengan 4.800. Berarti kalau kita bagikan misalnya ya kan, mungkin kalau dikalikan dia kita peroleh dibagi 144.000 ya kan, dibagi dengan 4.800 ya, kita buat, maka dia sekitar 30.000. Kalau misalnya kita buat dia hasilnya ini 30, artinya habis, uangnya habis gitu.
Nah, tapi katanya dia kan tidak mau menghabiskan uangnya. Berarti otomatis tinggallah, kalau misalnya 30 berarti dia habis, uangnya habis. Berarti supaya tidak habis, maka yang dia beli adalah, ya jelas berarti di bawah 30, kita kurangi 1, berarti 29. Karena 29 dikali 4.800 itu sekitar, kalau 4.800 kita kali 29 berarti 139.200, berarti sisa 800 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal ini ya. Oke, nah kita lihat soal nomor 11. Sebuah grup band terkenal menyelesaikan konser dari Surabaya, Jogja, dan Bandung yang dihadiri penonton sekira 120. Jadi sekira ya, kira-kira gitu 120.000. Jika penonton di Surabaya 45.000 dan di Jogja 30.000, berapa orang yang hadir dalam konser di Bandung? Jadi kita buat di sini, berarti kita misalkan Surabaya ditambah dengan Bandung ditambah Jogja itu masih perkiraan sekitar 120.000 ya. Jadi Surabaya tadi 45.000 ya kan, baru kemudian Bandung, baru Jogja 30.000 ya, berarti sekitar 120.000 lah ya kan. Berarti Bandung tambah 75.000 ya, sama dengan 120.000 ya. Ini masih perkiraan, berarti Bandung perkiraannya 120.000 dikurang 75.000, berarti Bandung sekitar 45.000 ya, 45.000. Oke. Nah, jadi ini berarti sekitar kira-kira lebih kecil sama dengan 45.000. Jadi di bawah ini ya, berarti B lebih kecil sama dengan 45.000. Artinya disinilah dia batasnya gitu ya, bukan lebih besar tapi lebih kecil sama dengan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 11 ya. Oke, lanjut ke nomor 12. 2% dari 44,5 adalah A 0,445, B 0,45, C 0,889, D 0,89. Oke, kita jawab langsung. 2% dari 44,5 sama dengan 2/100 kali, berarti ini sekitar 400 ya, 404,5 gitu aja ya. Jadi sama dengan berarti 90 ya, 99/100 ya, 0,889 44 berarti 89 ya, 89/100 atau 0,89. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 12. Oke, next. Oke, lanjut di soal nomor 13. 25 tambah setengah dikurang akar 3, setengah dikurang 3 tambah akar pangkat 3 dari 8 ya. Oke, sama dengan ya, kita coba. Berarti di sini kita buat ya kan, 25 tambah setengah ya dikurang 3. Nah, kalau kita cek jawabannya di sini, ini sudah kemungkinan A 35, B 42, C 45, D 64. Nah, mungkin ini ada salah ketik soalnya ya. Jadi 25 ditambah setengah dikurang 3 ditambah akar pangkat 3 dari 8. Berarti ini kan 25 tambah setengah kurang 3 sama tambah 3. Karena ini kan 2 bukan 3. 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Jadi kita coret jadi 2. Jadi yang ini 25 tambah 2 27. 27 kurang 3 24. Berarti tambah setengah berarti 24,5. Nah ya, jadi di sini jawabannya seperti ini. Tapi kalau kita cek di sini
mungkin ada yang salah ya, salah ketik soal ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next. Oke, kita lihat di antara pilihan jawaban berikut ini, mana nilainya yang sama dengan W kali X tambah Y dikurang W kali X kurang Y? A, 2WY, B, WX kurang WY, Z, WX kurang WZ, D, WX kurang WY kurang WZ. Oke, kita coba ya. Nah, W kali X ditambah Y dikurang W kali X kurang Y. Maka ini bisa kita buat W buka kurung X tambah Y kurang X kurang Y ya. W berarti X tambah Y kurang X tambah Y. Berarti W X-nya habis, berarti di sini 2Y. Atau boleh kita buat jadinya 2WY. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal nomor 14 ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 15 ya. Di sini ada gambar besar sudut Y yang ditanya pada gambar tersebut ya, besar sudut Y. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ini ya. Yang ini ya kan, yang ini adalah 100 derajat, berarti berpelurus dengan ini, maka ini pasti 80 derajat. Kemudian ini 50 derajat, berarti kalau ini 50, ini 80, karena ini merupakan segitiga A misalnya B, C, maka totalnya kalau saya cari di sini misalkan X, berarti 180 derajat dikurang 80 tambah 50, berarti 130, maka ini 50. Kenapa? Karena ini adalah suatu segitiga. Jadi kita peroleh 50, berarti Y-nya adalah, karena ini juga berpelurus, berarti 180 kurang 50, maka jawabannya adalah 130 derajat. Jadi di sini kalau kita cek ya kan, kalau kita cek di sini ada kesalahan ya. Nah, lihat 100 berarti 80, kemudian 130 baru di sini 50. Berarti yang ini berarti jadinya 130, di sini nggak ada jawaban ya. Oke, jadi jawabannya adalah 130 derajat. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami caranya ya. Inilah cara menyelesaikan soal-soal UMPTKIN. Ini merupakan soal UMPTKIN tahun 2017. Nah, jadi ada banyak yang ditemukan yang salah. Tapi intinya bukan itu yang mau kita cek, tapi bagaimana memahami konsep. Nah, silakan dibahas, semoga menjadi lebih bisa. Artinya kita persiapkan diri untuk lulus di UMPTKIN 2020. Terima kasih banyak, semoga sukses. Sampai jumpa di part berikutnya.